Oke, kembali lagi di channel saya. Nah, vlog ini lanjutan vlog review motor yang kemarin. Saya menjanjikan untuk impresi berkendara. Bagaimana impresi berkendara dengan Vespa S150 3C tahun 2013. Mari sambil jalan-jalan kita melakukan impresi terhadap motor ini. Nah, jadi ini apa yang saya bicarakan kedepannya adalah sesuai dengan apa yang saya rasakan sebagai orang awam ya. Nah, impresi berkendara pertama kali ketika mencoba motor ini, pas mau beli motor ini, impresi yang saya rasakan apa naikannya. Yang pertama, tinggi motor ini lumayan tinggi. Kalau posisi berhenti, kaki saya tidak bisa menapak dengan sempurna. Kalau duduknya pas, duduk nyaman, karena ini joknya lebar ya. Nah, kemudian impresi selanjutnya, nah pas pertama test ride motor ini, ketika mau beli, impresi pertama adalah shock depannya ini menurut saya ya tidak empuk, tidak keras, tapi ya tergolong dalam kategori keras ya Mas Yan. Keras. Jadi ketika naik pertama kali impresi saya merasakan ini kayak Vespa Super itu bapak saya itu rasanya. Nah, untuk motor ini ya keras ya, tapi nggak keras banget, masih bisa dikatakan nyaman. Kenapa ini? Mungkin suspensinya ini settingannya bukan yang terbaik ya, karena kalau bisa dilihat konstruksi suspensi depan, itu menggunakan suspensi yang modelnya seperti Vespa klasik. Jadi bukan konstruksi yang terbaik untuk motor. Kan kalau motor-motor lainnya atau motor-motor normal pada umumnya, kalau enggak menggunakan shock USD atau teleskopik ya, antara kedua itu USD atau teleskopik. Nah, sedangkan Vespa ini bisa dilihat untuk shock breaker depannya menggunakan single shock breaker dan konstruksinya seperti itu, seperti Vespa lama. Nah, tapi untuk yang belakang ini saya rasa ya lumayan nyaman ya, terus didukung dengan joknya yang sangat-sangat lebar. Untuk impresi yang mengubris itu. Nah, untuk impresi bagaimana yang di bonteng itu sendiri, saya malah belum pernah dibonteng, tapi menurut teman saya yang pernah minjam ini dan dia dibonteng, itu nyaman. Itu teman saya itu badannya agak lumayan besar ya, terus kemudian katanya dibonceng pakai ini nyaman. Mungkin didukung dengan suspensi, mungkin didukung dengan jok belakang yang lebar dan lumayan tebal ini itu. Nah, terus bagaimana untuk akselerasi dan juga tenaga motor ini? Oke, mari kita tarik dulu. Nah, berbicara dengan tenaga motor ini dengan kapasitas silinder 150 cc, nggak bisa dikatakan sebagai motor yang kenceng ya, layaknya motor-motor Matic lainnya atau motor Matic 150 lainnya, nggak bisa dikatakan kenceng. Jadi ketika ini narik gas, nggak ada sentakan yang dirasakan ya biasa saja, nggak ada sentakan yang hebat. Nah, padahal ini ditarik kencang. Nah, ini dengan kondisi CVT dan mesin semuanya dalam keadaan standar. Nah, ini kemarin beltnya sudah saya ganti, udah lumayan enak dirasakan ya. Kalau awal pertama beli memang benar-benar
agak lemot karena mungkin seatbeltnya sudah waktunya mengganti. Nah ini udah diganti, udah lumayan. Nah kemudian untuk bagaimana larinya, berapa top speednya, apakah nyaman digunakan untuk kenceng-kencengan. Dalam kondisi standar motor Vespa ini, kalau menurut saya larinya ya biasa aja, tapi lumayan lah kalau untuk kenceng, untuk mobilitas harian di dalam perkotaan. Nah untuk top speednya ini, top speed dari motor ini Vespa F150 3V yang pernah saya dapatkan adalah di angka 100 km per jam. Ini di speedo ya, bukan menggunakan GPS. Jadi kalau GPS mungkin di angka berapa, 90 atau 95 mungkin di situ. Jadi ya ini kalau untuk tenaga dan akselerasi dengan kondisi sama-sama standar, ini biasa saja dan bahkan lebih enak tenaga di motor matic lainnya. Loh, terus kenapa milih motor ini? Ya memang pengennya motor ini dipakai nyantai. Motor ini dipakai nyantai, tapi motor ini juga sebenarnya juga lumayan lincah, walaupun tarikannya ya biasa aja. Cuman ini Vespa S ini kan Vespa kecil ya, di 3 Vespa GTS, kemudian di tengah-tengah ada Sprint dan Primavera. Nah di sini S ini adalah tergolong Vespa yang paling kecil, paling rendah dengan LX. Jadi untuk kenyamanan berkendaranya oke. Kalau untuk selap slip dan untuk kelintahannya, handlingnya menurut saya oke ini. Nah mungkin juga salah satu alasan kenapa motor ini larinya biasa aja, tarikannya biasa aja, karena salah satu faktornya ini roda belakang itu kan kecil ya, ukuran 10 in, sama dengan Vespa klasik kayak VX ataupun Sprint klasik itu, Vespa 2 seperti Vespa 2 tak. Nah jadi membutuhkan putaran yang banyak. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya puas dengan ini, karena ya memang saya beli ini itu bukan untuk kenceng-kencengan, bukan untuk ugal-ugalan, tapi ya pure untuk menikmati jalan. Nah untuk suspensi keras enggaknya kalian bisa lihat ya di stang ini gimana. Kalau di jalan gelombang-gelombang kayak gini, jalan yang kurang rata, bagaimana pantulannya atau geraknya suspensi ini. Nah jadi motor ini untuk tarikannya B aja ya, tarikan bawahnya ya oke lah, lumayan, tapi nggak wah banget, nggak selayaknya motor 150 cc. Agak lemot ya kalau dibilang untuk ukuran motor matic 150 cc. Dan untuk tarikan atasnya
Jadi tenaganya tuh pas-pasan menurut saya.